Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita nikmat Islam iman, memberi kita nikmat sehat sempat, memberi kita nikmat untuk selalu dan selalu bersambung dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang ketika kita menguliknya tidak akan pernah ada habisnya, manusia yang ketika kita mengkaji tentangnya akan selalu mendapatkan rasa-rasa yang baru, hidayah-hidayah yang baru, inayah-inayah yang baru, serta rasa-rasa yang baru. Ketika kita menambahkan rasa kita kepada Nabi, maka dengan itu juga Allah Ta'ala memberikan tambahan nikmat Islam iman. Dengan bertambahnya perasaan kita, rindunya kita, kangennya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ juga menjadi pertanda bahwasanya Allah Ta'ala semakin dan semakin menunjukkan keindahannya kepada kita, karena keindahan yang ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan bias dari keindahannya Allah. Allah Ta'ala yang merancang Nabi, Allah Ta'ala yang membuat Nabi, Allah Ta'ala yang menjadikannya sesempurna itu, sehingga seluruh mata, seluruh pendengaran, setiap orang yang mendekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hatinya akan terpaut, hatinya akan senang dan merasakan kegembiraan yang luar biasa di dalam hatinya. Kecuali orang-orang yang ditutup matanya, orang-orang yang menutup telinga mereka, orang-orang yang memilih untuk enggak mau tahu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan dijauhkan sejauh-jauhnya, meskipun misalkan jasad mereka dekat sekali pun, meskipun mereka berinteraksi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ketika mereka ditutup hatinya, ketika mereka mengunci hatinya, cahaya seterang apapun tidak akan pernah terlihat untuk mereka. Cahaya seterang apapun, rasa setenang apapun gak akan pernah mereka rasakan. Maka sebuah kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan ketika kita dikasih hidayah untuk buka hati, untuk buka pikiran, untuk membuka lisan di dalam memuji-muji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk diantaranya amalan para aslafun as-salihin yang kita baca setiap minggunya, maulid-maulid dan lain sebagainya, itu adalah ekspresi cinta dari para tabi'in atau tabi'in atau para ulama. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri mereka, untuk nyari perhatiannya Nabi. Caper sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pengen dinotis sama Nabi. Ngerti apa ndak dinotis iki? Pengen dapat sentuhan-sentuhan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka melakukan apapun untuk mengekspresikan hal tersebut. Termasuk ini yang kita pelajari, yaitu kitab Qasidatul Burdah, ila an qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Wa kaifa tad'u ila ad-dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Muhammadun sayyidul kaunaini was thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Kalau beberapa minggu yang lalu kita bahas tentang perkataannya Imam Al-Busiri yang mengatakan bagaimana bisa kalian menjadikan dunia ini sebagai perkara yang akan ditoleh sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan dunia itu sendiri diciptakan sama Allah Ta'ala sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bisa Nabi Muhammad akan tertipu dengan dunia, akan termakan dengan omongannya dunia, akan terpengaruh dengan sesuatu yang sifatnya keduniaan, wong dunianya itu sendiri
diciptakan sama Allah Ta'ala untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini pemahamannya Imam Al-Busiri sejalan dengan pemahaman para aslafun as-solihin, dengan para ulama-ulamanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya dunia ini dibikin sama Allah Ta'ala untuk mengiklankan Nabi. Demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demi eksistensinya Nabi, Allah Ta'ala menciptakan dunia dan seluruh alam semesta. Seperti yang dikatakan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Adam, ya Adam, laulahu lama khalaqtuk. Wahai Adam, kalau bukan karena adanya keberadaan seseorang yang namanya Muhammad nantinya, yang akan datang dari anak cucumu, saya bahkan gak akan menciptakan kamu. Saya nggak akan nyiptakan bumi, nggak akan nyiptakan langit, nggak akan nyiptakan surga, nggak akan nyiptakan neraka kalau bukan karena adanya keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para ulama mengatakan dunia dibikin sama Allah Ta'ala. Dunia dibikin sama Allah Ta'ala demi manusia. Dan dari manusia ini, manusia pertama yang diciptakan sama Allah Ta'ala adalah Nabi Allah Adam. Allah Ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi punjerane panggah Nabi. Jadi asal muasal kenapa Allah Ta'ala ini menciptakan segala sesuatu, karena akan adanya seseorang yang mendapatkan kedudukan, yang menjadi contoh utama, yang mampu mengamalkan keinginannya Allah Ta'ala dari segi manusia, filam satin waham satin, dari segi rasa hatinya ataupun juga ekspresi seluruh anggota tubuhnya yang sesuai persis seperti keinginannya Allah Ta'ala, itu ya cuma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istilahnya gini, dengan ilmunya Allah Ta'ala al-azali, Allah Ta'ala tahu semua yang di awal, di akhir, yang akan terjadi nantinya dan lain sebagainya. Kalau misalkan dengan penciptaan dunia dan penciptaan manusia ini gak ada seseorang yang mencapai derajat seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala tidak menciptakan apa-apa. Jadi Allah Ta'ala menciptakan manusia karena alasan akan ada seseorang yang hidup menjadi manusia, dikasih akal iya, dikasih hawa nafsu juga iya, tapi dengan akal dan hawa nafsunya mencapai derajat yang sangat tinggi sekali. Bahkan istilahnya apa yang diingin, istilahnya Allah Ta'ala misalkan menginginkan orang ini menjadi sabar, Nabi Muhammad orang yang paling bisa mengamalkan kesabaran tersebut. Allah Ta'ala ingin manusia ini jadi ahli syukur, Nabi Muhammad orang yang paling ngerti caranya bersyukur. Allah Ta'ala pengen menjadikan manusia ini ahli zikir, Nabi Muhammad orang yang paling banyak zikirnya. Jadi masalul a'la, beliau menjadi contoh tertinggi dari segala yang diinginkan sama Allah Ta'ala. Karena hal itulah Allah Ta'ala menciptakan dunia dan juga seisinya. Begitu juga ketika Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Allah Isa, ya Isa, amin bi Muhammad wa'mur qaumaka an tu'minu bih falaulahu lama khalaqtul jannah wan nar. Wahai Isa, berimanlah kamu kepada Muhammad dan perintahkan umatmu untuk beriman kepada Muhammad, karena kalau bukan karena dia, saya tidak menciptakan surga maupun neraka. Saya tidak menciptakan surga maupun neraka kalau bukan karena sosok yang namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diabadikan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala mengatakan, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Katanya Nabi Allah Isa, ketika Nabi Isa mengatakan, wahai Bani Israel, saya ini adalah Rasul, saya ini adalah utusannya Allah, musaddiqan lima baina aidikum, yang diberi bukti sama Allah Ta'ala dengan apa yang ada di hadapan kalian, minat Taurat wal Injil, saya membenarkan Taurat dan saya didatangkan kepada saya Al-Injil, wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu
Ahmad, dan saya adalah seorang pemberi kabar gembira tentang seseorang yang akan datang setelah saya, namanya adalah Ahmad. Nggih. Jadi kalau dikatakan nabi-nabi sebelumnya Rasulullah, nggih, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu selain disuruh beriman kepada Allah, beriman dengan nabi zaman tersebut, juga diperintahkan untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Jadi imannya 3. Nggih. Istilahnya iman sama Allah, iman sama nabi zaman tersebut, juga beriman kepada seseorang yang bernama, jadi namanya nabi di dalam Taurat namanya adalah, di dalam Injil Taurat namanya adalah Ahmad. Jadi mimba dismuhu Ahmad. Jadi kalau Imam Al-Busiri mengatakan laula hulam tukhrajid dunya minal adami, kalau bukan karena Nabi, dunia ini bahkan nggak akan pernah keluar. Dan salah satu kenikmatan terbesarnya manusia itu kenikmatan al-ijad. Kita ini salah satu nikmat paling besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, selain nikmat Islam sama nikmat iman, nikmat al-ijad. Apa itu nikmat al-ijad? Nikmatnya enek. Jajal kita itu nggak pernah enek. Enek ini apa bahasanya? Nggak pernah ada. Misalkan kita itu nggak pernah ada, dulu kita nggak ada, nanti juga bakal nggak ada. Sekarang ini kita ada. Nikmatnya jadi manusia ada, itu nikmat paling besar setelah nikmatnya Islam dan juga iman. Kenapa? Karena dengan kita diadakan berarti kita dikasih kesempatan sama Allah Ta'ala untuk meraih surga. Ketika kita diadakan sama Allah Ta'ala, kita dikasih kesempatan untuk meraih kedudukan-kedudukan di dalam surga. Ketika kita dikasih ada sama Allah Ta'ala, kita dikasih kesempatan untuk menyelamatkan diri kita dari tempat, istilahnya dikasih pilihan sama Allah Ta'ala. Manusia ini ketika ada, berarti dia itu dikasih pilihan. Dikasih pilihan untuk meraih tempat abadi yang terindah, yaitu di dalam surganya Allah Ta'ala. Dan di dunia pun, nikmatnya ada. Ini nikmat yang nggak bisa ditukar dengan apapun. Bahkan nikmatnya waktu keberadaan itu nggak bisa ditukar dengan apapun. Jangan arepe nuku umurnya orang, ada nggak yang mau dibeli umurnya? Enak. Tak dikasih uang 1 miliar tapi kelong 10 tahun umurnya. Purun nama mboten. Mboten semerap. Tibae garek telungan berarti kan dikurangi nih luweh-luweh. Nah, istilahnya seperti itu. Jadi nikmatnya waktu, makanya para ulama kita itu salah satu tipsnya mereka biar kita itu nggak jadi orang sombong, biar kita itu nggak jadi orang yang nggak meninggi dari orang lain. Orang yang 1 jam aja lahir lebih dulu daripada kita, 1 jam aja, nggak usah 1 hari, nggak usah 2 hari. Orang yang lahir lebih dari kita 1 jam aja, berarti dia itu otomatis memiliki waktu sholat, waktu ibadah, waktu zikir lebih banyak daripada kita. Dan itu lebih dari cukup untuk menjadikan mereka itu derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Ta'ala. Orang yang apalagi kalau tahun, oh dia lebih tua daripada saya setahun, dia lebih tua daripada saya 2 tahun, dia lebih tua daripada saya 3 tahun. Otomatis apa? Ramadannya lebih banyak dari kita. Ketemunya Ramadan lebih banyak daripada kita. Ketemunya waktu sholat lebih banyak daripada kita. Dan kita mau beli 1 waktu sholat itu nggak akan pernah bisa terbeli dengan harta seberapapun. Awake dhewe arep nuku puasa Ramadannya orang 1 kali pertemuan, 1 tahun, satu rollingan tahunan itu juga nggak akan pernah bisa dibeli. Maka nikmatnya ada, dan nikmatnya waktu keberadaan ini itu adalah nikmat terbesar setelah nikmat Islam dan juga iman yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi katanya Imam laula hulam tukhrajid dunya minal adami. Jadi ini syariatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang manusia, seluruh alam semesta ini diciptakan sama Allah Ta'ala karena keberadaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa alasannya Allah Ta'ala menciptakan, istilahnya membuat Nabi Muhammad kok sampai seperti itu? Seluruh alam semesta diciptakan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keunggulannya beliau di dalam mempraktekkan semua yang diinginkan oleh Allah Ta'ala.
karena beliau mampu mengamalkan seluruh isi Al-Qur'an dhahiruhu wa batinah. Nggih, yang dohir dari Al-Qur'an dipraktekkan sama Nabi, yang batin dari Al-Qur'an juga diamalkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran melaku niku nggih Nabi. Nggih. Karepe Allah Ta'ala untuk jadi orang pemberani, Nabi Muhammad orang paling pemberani. Nggih, karepnya Allah Ta'ala menjadi orang paling rahmat, Nabi Muhammad orang yang paling rahmat. Nggih, yang paling bisa mempraktekkan isi Al-Qur'an adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qur'an itu kan buku panduannya manusia. Nggih, kamu mau selamat pakai ini. Nggih, pakai ini Al-Qur'an, kamu akan selamat. Nah, contohnya siapa yang berjalan di atas muka bumi ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami Muhammadun sayyidul kaunaini watsaqalain. Pada akhirnya Imam Al-Busiri menyebutkan nama dari seseorang yang dari kemarin-kemarin itu beliau menyebutkannya secara mubham. Beliau menyebutkannya pakai sifat atau pakai kisi-kisi, pakai sesuatu yang nggak langsung tek. Ini yang saya karep nih dari omongan saya ini ya Muhammad. Oke. Beliau amin tadzakuri jironim bidi salami. Saya menyebutkan tentang seseorang yang membuat air mata saya berlinang, yang membuat saya kurus kering, yang bikin saya nggak bisa tidur, yang bikin saya begini. Setelah itu orang itu juga yang membuat saya ingin membersihkan hati saya, ingin membersihkan hawa nafsu saya, biar saya pantas untuk mendekat kepadanya, biar saya diperhatikan oleh dirinya, biar aku menjadi hamba yang mengikuti jalan hidupnya. Belum lagi di pasal yang ketiga beliau mengatakan dolam tu sunnata man ahyad dolama ila. Saya ini orang yang enggak ngikuti jalannya orang yang itu loh, yang kakinya bengkak tiap malamnya, yang perutnya seringkali disumpal pakai batu-batuan, yang yang kalau dunia ini mau memberikan seluruh isi kekayaannya, beliau akan menolaknya dengan kepala yang sangat membanggakan manusia karena memiliki seorang nabi yang semacam tersebut. Jadi semuanya pakai kisi-kisi. Nggak pernah mengatakan secara langsung nama dari orang yang diinginkan sama Imam Al-Busiri. Dan di dalam kalimat ini beliau mengucapkannya Muhammadun sayyidul kaunaini watsaqalain. Ini loh sing tak karepi, yang kalian harus kenal betul sama dia, yang kalian harus kalau kamu mau mendekat kepadanya, kamu harus berjuang dengan serius. Kalau kamu mau nyari perhatiannya itu akan kamu dapatkan. Tapi untuk mendapatkannya, kamu harus betul-betul berusaha untuk menjadi umatnya. Jadi al-ibham at-tasrih ba'dal ibham. Beliau memberikan kalimat-kalimat beliau memberikan kalimat jelas setelah sebelumnya ini memberikan kalimat-kalimat yang enggak jelas, itu agar kalimat ini menjadi sesuatu yang semakin masuk ke dalam jiwa kita ini dengan dalam. Kalau kita baca burdah dari awal, kalau kita mau memikirkannya, ini namanya Nabi ini enggak disebutkan dari awal. Beda sama maulid-maulid yang lainnya. Kalau maulid-maulid yang lainnya mulai dari awal itu ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, gitu. Dari awal assalamu alaikum, namanya Nabi itu langsung disebut Muhammad itu sering sekali kita ucapkan. Tapi Imam Al-Busiri pakai uslub yang lain. Pakai cara yang lain. Beliau pakai metode yang lain. Karepe beliau wongi ben menggebu-gebu dulu di awal, baru setelah itu saya jelaskan secara nyata, sehingga nama tersebut ketika kita mengucapkannya, hati kita itu benar-benar kangen untuk mengucapkan nama tersebut. Muhammad sayyidul kaunaini watsaqalain. Muhammad yang kalau di Injil namanya adalah Ahmad. Di salah satu sebutannya beliau adalah Hamid. Wa huwa hamilul liwa'il mahmud, dan beliau nanti di hari kiamat adalah sang pembawa bendera. Nama bendera beliau adalah Liwaul Mahmud.
Nggih. Jadi orang yang dan Hamid, Mahmud, Ahmad, Muhammad semuanya itu diambil dari kalimat Hamidah Yahmad. Nggih. Apa artinya? Orang pujian. Nggih. Karena beliau itu seorang pemuji, beliau juga seorang pemuji yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga adalah orang yang terpuji, di mana semua sifat pujian itu layak disematkan kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi beliau bukan cuman dipuji oleh makhluk yang namanya manusia, tapi yang di bumi, yang di langit, bahkan Allah Subhanahu wa taala selalu dan selalu memuji-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Oke, Allah taala ketika nyuruh umat ini untuk bersalawat, bada'a binafsih. Allah taala memulai dengan namanya sendiri. Innallah, sesungguhnya Allah beserta malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Selalu yusallun itu pakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu yufidul an wal ati. Punya faedah untuk sesuatu yang sekarang ini dilakukan dan yang akan dilakukan. Berarti yusallun itu sekarang Allah Ta'ala bersalawat dan akan selalu bersalawat sampai kapanpun juga. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Setelah itu Allah Ta'ala ngajak orang-orang, ngajak para ahlul iman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, pakainya fi'il amr. Wahai orang-orang yang di dalam dirimu ada iman, yang di dalam dirimu kamu ngaku beriman, yang di dalam dirimu kamu ngaku jadi umatnya, kamu ngaku jadi pengikutnya, sallu, bersalawatlah. Pakai fi'il amr. Fi'il amr ini apa? Yufidul amr, punya faedah untuk nyuruh. Wong-wong iman, awakmu iki yo kudune selawatan. Nggih. Makanya kok sampai ada orang ngomong, nggih opo selawatan? Ini kan nggih ngeten jenenge. Otaknya gini meslek, nggih apa maca selawat nariyah, nggih apa? Nggih apa maca selawat busyra, nggih apa? Nggih apa maca selawat selawat-selawat yang dikulik sama orang-orang yang enggak senang sama selawat itu, mereka ngomong ngapain kalian itu berselawat sama Nabi itu ngapain? Ini yang perlu ditanyakan. Kita balik aja. Loh, sing ngengken selawat niku Gusti Allah. Yang nyuruh selawat itu Allah Ta'ala, disertai dengan pengamalannya bersama para ahli sama, bersama para malaikat-malaikatnya Allah. Dan Allah yang nyuruh kita untuk bersalawat. Sekarang Allah Ta'ala menggunakan, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang iman, sallu, wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian. Kalau kamu mempertanyakan kenapa kita itu salawat, berarti kita harus mempertanyakan imanmu ki piye? Kok sampai awakmu ora gelem sholawatan? Kok awakmu dijai burdan, dijai dibaan, dijai habsyian, diajai untuk sholawatan yang istilahnya orang-orang semacam itu, misalkan mereka di rumah-rumah mereka masing-masing, ndak kira yo sholawatan sebanyak yang dibacakan ketika kita baca maulid. Jadi kan kalau sholawatan di luar majelis, di luar majelis, jajal, jenengan jajal wes, ndak usah pakai mosok. Dijajal berapa banyaknya salawat yang kita baca di luar majlis dan berapa banyaknya salawat yang kita baca di dalam majlis. Di dalam majlis ini awake dhewe ndak sengaja lho salawatan. Karo ngantuk-ngantuk lho salawatan. Karo kimang nadane piye, ngene bener apa salah. Sing nabuh iki tabuhane kok malah ngene. Tapi panggah sholawatan, Tapi ketika kita duduk ini tadi dari jam 6:30 sampai 7:30 itu tanpa terasa kita banyak sekali mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi ketika kita ngaji kayak gini, saya disebut-sebut panggah Nabi terus. Saya jadi contohnya panggah Nabi, Muhammadun Sayyidul Kaunain. Katanya Imam Al-Busiri, beliau adalah pemimpin
Beliau adalah pemimpin. Dikatakan sayyid itu apa sih? Sayyid itu apa sih? Sayyid itu man sada fi qaumi, orang yang memiliki kepemimpinan di kaumnya. Itu biasanya dipanggilnya sayyid kalau di Arab sana. Jadi panggilan untuk seseorang yang memiliki kedudukan di antara kaumnya itu man sada fi qaumi. Itu sebutannya adalah sayyid. Ada juga yang mengatakan orang yang memiliki banyak sekali pengikut. Nah, itu pun juga julukannya adalah sayyid. Dan juga sayyid ini juga ditujukan bagi seseorang alladzi yalja'u bihi al-qaum, yang didatangi orang ketika mereka ini membutuhkan sesuatu. Arepe mantu diparani, minta tolong anak saya dinikahkan. Mau pindah rumah diundang, minta tolong nanti doa ketika saya pindahan rumah. Nanti akikoan, minta tolong nanti rambut anak saya diguntingkan. Ini berarti apa? Orang yang jadi jujukannya orang. Kenapa? Karena masyarakat melihat yang ada pada diri orang yang dijadikan semacam itu. Itu biasanya yang ada pada diri mereka ini kesalehannya. Orang-orang melihat wong iki wong saleh. Orang ini orang yang banyak berbuat baik. Orang ini orang yang kehidupannya diisi dengan berbagai macam kebaikan. Soleh yang bukan didapat karena keinginan dirinya, tapi masyarakat dengan otomatis memperlakukan orang tersebut menjadi semacam itu. Yo ndak katek dilantik, ya nggak pakai di toga gini, kamu orang yang saya tunjuk untuk ngaki koin di kampung dalam, atau kamu yang saya tunjuk untuk motong rambutnya bayi-bayi ketika ngasih tasmiyah, nahnik dan lain-lain. Enggak pakai dilantik kayak gitu-gitu, enggak enek es depan, es belakang, jadi enggak pakai lulus S1, S2, S3 dan lain sebagainya, tapi masyarakat dengan sendirinya menjadikan orang tersebut seseorang yang semacam itu. Jadi dan tiga alasan ini tadi semuanya ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau orang yang sangat-sangat pantas untuk dipanggil sayyid. Makanya sekali lagi ketika ada kelompok istilahnya ngutik nyapa dadak kadek sayyidina. Kalau salawat itu ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, nggak usah kadek Allahumma sholli ala sayyidina. Angel banget tuh ribe wong ngeten iki. Dan debat sama orang semacam ini capek sekali. Karena orang berilmu, orang punya ilmu itu ada puncaknya. Tapi orang nggak berilmu itu nggak ada. Jadi morong ngisor ini ndak enek batasannya. Kalau ke atas itu ada batasannya. Zaman kita, setelah itu zaman setelah kita lebih alim dari kita, zaman setelah kita sebelumnya kita lebih alim lagi, lebih alim sampai kepada tabiin, sampai kepada tabiin, sampai kepada sahabatnya Nabi. Sampai kepada para sahabat, sampai kepada Nabi, sampai kepada Nabi para rasul. Puncaknya manusia paling alim adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi kebahlulan, jangan tahu kebahlulan. Jadi jahil, orang bodoh. Wi bodoh, ngisore nek wong bodoh, ngisore bodoh neh, bodoh, nggih nek baren nggih. Jadi ngobrol sama orang bodoh itu menurunkan level kita dan capek sekali. Jadi jenengan nggak usah buang-buang waktu omong-omongan karo wong bodoh. Ya termasuk kebodohan ketika yang dibahas ini hal-hal kayak gini. Ibu bapaknya Nabi di neraka apa ya di surga ya? Orang usah mikir nih bapak ibu Nabi, pikir awakmu dhewe. Pikirna sholatmu, pikirna zikirmu, pikirna sholawatmu. Ini nengok membaca Allahumma sholli ala sayyidina apa enggak ya? Sakarepmu. Mau pakai sayyidina terserah, mau enggak pakai sayyidina juga terserah.
Tapi kalau kita ngomongin label sayyid, orang terkemuka, orang yang dituakan, orang yang dianggap sebagai seseorang yang berhak disematkan kalimat sayyid kepadanya, siapa yang lebih pantas dibandingkan Nabi Muhammad SAW? Kalau kepada Nabi Allah Yahya saja, Nabi Allah Yahya, Allah Ta'ala memuji beliau dengan kalimat wa sayyidan wa hasuran wa nabiyan minas salihin. Yahya ini, tutup Pak Yahya, Nabi Allah Yahya ini adalah seorang sayyid. Saya ngangkat sayyid siapa? Allah Ta'ala mengangkat beliau dengan kalimat sayyidan wa hasuran wa nabiyan minas salihin, seorang nabi dari golongan orang soleh. Setelah itu Nabi Muhammad juga pernah ketika beliau lagi khutbah, ketika beliau lagi khutbah, jalan di depannya Sayyidina Hasan pakai gamis kedodoran. Jadi keserimpet-serimpet meh kudu ceblok-ceblok ngoten. Umurnya masih di bawah 5 tahun waktu itu Sayyidina Hasan. Nah, Rasulullah lagi khutbah di atas mimbar, turun Bu. Turun, diambil, digendong Sayyidina Hasan. Katanya Rasulullah, saya adalah seorang nabi, tapi saya nggak tahan untuk gendong cucuku Hasan ini. Aku ki nabi tapi ndelok cucuku lucu kayak gini, aku ya bangga milik gendong. Akhirnya digendong sama Nabi. Setelah itu beliau mengatakan waladi inna bni hadza sayyidan. Sesungguhnya putraku Hasan ini adalah seorang sayyid. Dan nanti dia akan menyelesaikan konflik besar di antara dua kubu. Di antara dua kubu beliau akan menjadi seseorang yang menyelesaikan tentang permasalahan tersebut. Permasalahan khilafah. Tadi ditinggal wafat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali wafat, tampuk Amirul Mukminin atau kepemimpinan umat pada waktu itu, orang-orang sebagian pengen baiat Sayyidina Hasan. Ditolak sama sebagian lagi. Sebagian pro sama Sayyidina Hasan, sebagian lagi memilih enggak istilahnya biasa pemilu kan ngoten niku. Sing siji A, sing siji B, sing siji nomor siji, sing siji nomor loro, nomor telu, nomor papat, nomor 5. Pas dan selalu ada pendukungnya. Selalu ada pendukungnya. Maka dikatakan ketika Sayyidina Hasan ada konflik yang semacam itu, beliau memilih untuk meletakkan kepemimpinan. Aku enggak usah jadi Amirul Mukminin aja. Saya lepaskan aja, silahkan kalian pilih siapa yang ingin kalian angkat. Akhirnya yang diangkat adalah putranya Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar. Jadi ini yang jadi istilahnya beliau ketimbang terjadi pertumpahan darah, beliau memilih untuk melepaskan kepemimpinan tersebut. Jadi kalau misalkan Sayyidina Hasan aja dipanggil Sayyid, kalau Nabi Allah Yahya aja dipanggil Sayyid sama Allah Ta'ala, terus apa salahai awake dhewe manggil Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Muhammad. Sayyid Allahumma. Tapi masalahnya itu di tahiyat akhir harus pakai kalimat yang sak arepmu wis Pak. Sampeyan arepe tahiyate Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, silahkan. Enggak pakai Sayyidina juga silahkan. Pokoke ojo tukaran. Sing penting salat. Muhammadun Sayyidul Kaunain. Dan beliau ini pemimpin. Pemimpin di mana Al-Kaunain ini apa? Al-Kaunain itu adalah dua hal yang diciptakan sama Allah Ta'ala, dua perkara yang diciptakan sama Allah Ta'ala. Bisa dikatakan ad-dunya wal akhirah. Yang dimaksud kaunain itu dunia wal akhirah. Yang dimaksud dengan kaunain itu al-ard was samawat, bumi sama langit. Wal mulku wal malakut, alam manusia sama alamnya para malaikat, dohiran wa batinan, alam dohir, alam batin. Bentuk apapun dari kaunain, kita mau menganggap kaunain ini negeri mana, alam apa, tempat yang bagaimana, yang diciptakan sama Allah Ta'ala. Dan biasanya Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu itu mesti pasang-pasangan semacam ini. Ada bumi, ada langit, ada dunia, ada akhirat. Ada dunia, ada akhirat. Ada al-mulku wal malakut, ada alamnya manusia, ada alamnya para malaikat, ada alam
alam dohir, ada alam batin. Oke, ada alam dohir, ada alam batin. Kalau zaman sekarang ada dunia nyata, ada dunia maya. Oke. Jadi semua bentuk alam ini tadi pemimpinnya tetap satu, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan Nabi Muhammad itu bikin akun Twitter atau bikin akun Instagram, beliau akan jadi orang yang paling banyak followernya. Ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak usah jajal gay. Malah dikira akun bodong nanti. Jadi Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Tsaqalain. Jadi beliau adalah pemimpin dari dua alam ini, dunia akhirat, wal fariqaini min urbin wa min ajami, dan juga dari yang paling kuat pendapatnya yang dimaksud al-kaunaini wa tsaqalain, dua alam dan juga dua hal yang berat. Dua hal yang berat ini apa? Dua hal yang berat ini ya kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat nanti. Wal fariqaini min urbin, itu semuanya pemimpinnya adalah jadi yang terkuat adalah yang dimaksud dengan kaunaini wa tsaqalain adalah kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Nabi Muhammad adalah orang contoh di dunia, juga contoh di akhirat. Sayyid di dunia, juga sayyid di akhirat. Dan kesayyidan beliau di akhirat jauh lebih unggul ketimbang kesayyidan beliau di alam dunia. Di hari dimana seluruh makhluknya Allah Ta'ala menundukkan kepalanya, ketakutan dan lain sebagainya. Semuanya nggak punya kuasa untuk bicara, semuanya nggak punya kuasa untuk ngadep sama Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW yang paling nampak di waktu tersebut. Makanya Allah Ta'ala mengatakan yauma la yukhzillahun nabi. Dan pikirannya Nabi untuk dunia dan juga untuk akhirat, porsinya lebih besar untuk akhirat. Porsi pikirannya Nabi untuk menyelamatkan manusia ini di dunia sama di akhirat, porsinya lebih besar pikirannya Nabi untuk menyelamatkan manusia di akhirat. Allah Ta'ala mengatakan yauma la yukhzillahun nabi, hari di mana Nabi Muhammad gak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang paling terkenal mungkin ketika di padang mahsyar. Ribuan tahun manusia dicuekin sama Allah Ta'ala. Yauman abusan qamtarira, hari di mana Allah Ta'ala bermuka masam, marah semarah-marahnya, dan semua makhluknya Allah Ta'ala merasakan kemarahannya Allah Ta'ala. Jadi marahnya Allah Ta'ala itu merata di mana-mana, semuanya ketakutan, termasuk para nabinya Allah, termasuk para rasulnya Allah. Yang terkenal manusia sudah capek semuanya mendatangi Nabi Allah Adam, ya Adam anta abul bashar, wahai Nabi Allah Adam, jenengan ini adalah bapaknya manusia, jenengan adalah orang yang berhak untuk menghadap Allah, untuk menyelamatkan kita. Semuanya pindah dari tempat yang penuh, nggak jelas ini kita mau diapain ini. Jawabannya Nabi Adam apa? Nafsi nafsi dewe-dewe. Innallaha ghadabal yaum bi ghadabin lam yaghdab qablahu wala ba'dahu mithlah. Sekarang ini Allah Ta'ala lagi marah dengan rasa marah yang belum pernah terjadi sebelumnya ataupun juga yang sebelumnya ini nggak pernah Allah Ta'ala marah semacam ini. Lah, kenapa kok Nabi Adam ini nggak berani maju kepada Allah Ta'ala? Kepikiran sama dosanya beliau. Satu kesalahan yang kita tahu persis, Nabi Adam itu salah dan sudah taubat dari kesalahannya, dan sudah diterima taubatnya sama Allah Ta'ala. Taubat, salah, habis itu taubat, setelah itu sudah diterima taubatnya sama Allah Ta'ala. Jadi 3 jalanan orang untuk menebus dosa itu sudah dilakoni semua sama Nabi Allah Adam. Itu pun cuma 1. Ketika Allah Ta'ala mengatakan la taqraba hadhihi syajarah, ojo cedek-cedek uwit iki. Nabi Adam mendekat, ngambil buahnya, metik buahnya, makan. Kita ini dari aturannya Allah Ta'ala, endi sing awake dhewe ndak nglanggar iki endi? Katanya Allah Ta'ala la taqrabuz zina, jangan deket-deket karo zina. Mau itu zina mata, mau itu zina telinga, mau itu zina mulut, mau itu zina hawa. Apa zina hawa?
gawe parfum kon dhuwur sampai ngisor, dadi hawane iki wong lanang. Hawane iki ketut nggih sama orang-orang. Nggih, katanya Nabi Muhammad innalil ain zina. Jadi mata itu punya zinanya sendiri, telinga punya zinanya sendiri. Zinanya mata apa ya? Ndelok sing enggak niku. Nggih. Ngelihat yang enggak ndelok wong ganteng, nggih. Masih yo mek seret. Ganteng nih kok. Nggih, lek dipendalungi tambahne. Ini semuanya permulaannya zina. Nggih, kita bukan cuman deket-deket sama kesalahan, bahkan sering banget kita melakukan kesalahan. Wala yaqtab ba'dukum ba'dan. Jangan kalian itu ghibah, panggah. Wes, nah, udah gitu kadang-kadang nggak ditobati, nggak ditobati. Kesalahan yang banyak yang kita punya itu, jarang diantara kita itu. Ya Allah, minta maaf, dek mang delok wong ganteng. Ya Allah, minta maaf, dek mang riba. Ya Allah, minta maaf, dek mang ngutil apa jajane koncone. Ya Allah, dek mang gosok sandale koncone. Ya Allah, dek mang merendahkan teman saya. Nggak pernah kita itu, mereteli satu-satu dosa kita itu nggak pernah, apalagi mentaubatinya satu. Nabi Adam itu salahnya cuma satu, tobatnya 40 tahun dan sudah diterima tobatnya sama Allah Ta'ala. Itu di akhirat ketakutannya kayak gitu. Dah neo awake dhewe. Kita ini sudah nggak sembuh Gusti, mangke pripun dan lain sebagainya itu nggak tahu kita. Cuman satu di antara semua nabi, di antara semua rasul yang punya kalimat berbeda daripada nabi-nabi yang lainnya, cuman nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau malah justru mengatakan ana laha, saya yang punya. Golek syafaat aku sing duwe. Melek selamat rene moro gonaku. Nggih, mau tak laporkan sama Allah Taala, sini datang kepadaku. Nggih, analaha. Saya yang bisa menyelamatkan, saya yang paling pantas untuk mendatangi Allah Taala, saya yang paling berani untuk mengucapkan sesuatu di hadapan Allah Taala. Kenapa? Karena beliau tanpa beban. Gak tahu salah belas, gak pernah gelak nih Allah Ta'ala, gak pernah bikin Allah Ta'ala ini. Kalaupun Allah Ta'ala pernah negur Nabi Muhammad SAW, teguran itu bukan datang dari kesalahannya Nabi, tapi karena gak teganya Allah Ta'ala melihat keseriusannya Nabi di dalam berdakwah. Itu kesalahan. Kalau ada teguran-teguran di dalam Al-Quran, itu bukan Allah Ta'ala nyalahkan Nabi Muhammad SAW, tapi dari saking emannya Allah Ta'ala melihat Nabi Muhammad SAW sebegitunya di dalam berdakwah. Mungkin-mungkin kita dianggap umatnya, mungkin-mungkin kita dipantaskan untuk jadi pengikutnya, mungkin-mungkin kita jadi hamba-hamba yang diselamatkan olehnya, dan mungkin-mungkin kita, orang tua kita, anak cucu kita dijadikan sama Allah Ta'ala kan orang-orang yang kenal sama Nabi, dekat sama Nabi, bersalawat kepada Nabi, punya kecintaan yang tulus kepada Nabi, selalu merindu kepada Nabi, dijadikan hamba-hamba yang punya amalan-amalan mendekatkan diri kepada Nabi, dijadikan hamba-hamba yang istiqomah di dalam mengikuti ajarannya Nabi, dijadikan hamba-hamba yang serius untuk mengisi hari-hari, berusaha untuk mencontoh apapun yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Dan mungkin-mungkin kita, orang tua kita, anak cucu kita, semua orang yang kita sayangi diampuni dosa-dosanya sama Allah Ta'ala zahiratan wa batinah, dijadikan sama Allah Ta'ala hamba-hamba yang takwa, dijadikan sama Allah Ta'ala hamba-hamba yang berbuat, dijadikan sama Allah Ta'ala hamba-hamba yang beramal, dijaga dari segala keburukan, dijaga dari segala bala dan juga bencana, dijauhkan dari segala sesuatu yang akan merusak kehidupan dunia sampai akhirat kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.